Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian pencinta lingkungan, sebagaimana saya pernah menjanjikan akan membagikan sebuah video yang berhubungan dengan pengolahan limbah yang memiliki sifat-sifat mengandung logam berbahaya atau logam berat. Biasanya itu dari laboratorium, baik itu rumah sakit atau lembaga riset atau laboratorium misalnya pabrik atau yang lain sebagainya sejenisnya. Maka dia harus memiliki unit namanya HMP, Heavy Metal Precipitator. Nah, prinsip daripada heavy metal precipitator adalah mereduksi logam-logam berat yang berbahaya supaya dia tidak berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam hal ini, sebaiknya dia setelah dari HMP memang lebih bagus lagi kalau dia masuk lagi ke unit utama pengolahan limbah lanjutan. Nah, jadi kalau ada rumah sakit punya HMP itu bagus, kemudian disalurkan ke STP, Sewage Treatment Plant atau IPAL utama, itu sangat bagus. Nah, saya akan terangkan prinsipnya. Jadi, limbah yang dari laboratorium disalurkan ke unit HMP, di unit HMP, Heavy Metal Precipitator. Biasanya sih kita singkat HMP, tapi kalau ada rekan-rekan yang lain bikin singkatan yang lain, tidak apa. Pada prinsipnya limbah laboratorium yang mengandung logam yang berbahaya itu harus memiliki unit pengolahan. Nah, dia limbah masuk ke dalam tangki ini. Di dalam tangki ini nanti ada perlakuan secara kimia, pH-nya harus diperbaiki dulu. Apabila kondisinya sangat asam, maka dia harus diberikan pH booster yang menaikkan pH sehingga mendekati 7. Dan apabila dia sifat limbahnya itu basah, sangat basah, dia harus mendapat perlakuan diperbaiki pH-nya mendekati 7, jadi dia diberikan asam, maksudnya dinetralkan. Nah, jadi ada unit namanya dosing pump, larutan campurannya nanti di sini, dia disuntik ke dalam secara dosis yang tepat dengan waktu yang tepat menggunakan dosing pump atau pompa injeksi. Jadi dia disetting kecepatannya berapa dan juga komposisi larutannya juga disetting. Kemudian diinjeksi ke tangki tersebut. Nah, di sini ada mixer supaya dia bercampur dengan baik. Jadi bisa dikata dia juga sebagai ekualisasi dan netralisasi barangnya. Setelah itu baru ada juga perlakuan di dalam ini, ada juga dia sebagai bar screen. Barangkali ada misalnya benda-benda padat, tetap dia harus di stop dulu supaya dia jangan terus mengalir kelanjutan. Nah, setelah itu masuk ke bagian berikutnya. Di situ ada penambahan chemical untuk pengendap menggunakan pompa dosis juga. Tangkinya di sini, perlakuannya di sini. Jadi dia berguna untuk mengendapkan logam-logam berat sebisa mungkin secara kimiawi menggunakan tambahan zat. Nah, setelah itu baru masuk ke proses presipitasi. Jadi dia dipompakan, ini unit pompanya ke unit yang pertama. Dia biasanya sih ini namanya filter, proses filtrasi. Biasanya dia yang pertama ini ada sand, berisi sand atau silika atau kuarsa atau sejenisnya. Didesain dia dengan model yang sudah bisa di sistem backwash. Sistem backwash itu berapa kali dan juga bagaimana caranya, mungkin saya akan terangkan di video part yang terpisah ya. Setelah melalui proses ini, dia akan dilanjutkan ke resin. Resin ini adalah cara kerjanya adalah pertukaran ion, jadi ion exchanger. Jadi logam-logam berbahaya itu ditangkap oleh media yang ada di dalamnya, kemudian ditukar sama ion-ion yang tidak berbahaya. Jadi media ini mempunyai massa dia menjadi jenuh, jadi sebelum jenuh dia harusnya ditukar, diganti pada masa tertentu. Nah, kalau yang ini tadi bisa di backwash supaya dia jangan mampat atau supaya dia bekerja dengan baik. Setelah melalui tahap ion exchanger, maka dia akan disalurkan ke yang paling ujung. Itu ada biasanya dia filternya berisi dengan karbon aktif. Jadi dia untuk menjernihkan, mereduksi bau dan memperbaiki tekstur daripada cairan tersebut. Nah, setelah dia melewati karbon, ada satu lagi yang kecil. Setelah dari sini tadi dia kemari. Jadi ini satu monitor berisi membran cartridge, tapi dia bukan membran reverse osmosis, tapi dia cartridge yang sekian mikron. Nah, ini berfungsi untuk mereduksi dan juga sebagai monitor. Setelah itu baru dilanjutkan ke pembuangan. Nah, pembuangan ini masuk ke bak kontrol. Dari bak kontrol, kalau dia rumah sakit, dia harus mempunyai lanjutan ke pengolahan utama. Jadi yang kemarin saya pernah sharing, berbagi tentang kalau dia rumah sakit, ada limbah bermacam-macam dari laboratorium, farmasi, ruang perawatan, gizi atau kitchen, laundry, ruang pasien, dari ruang umum, toilet, segala macam, dia harus terintegrasi di satu unit pengolahan. Nah, ini salah satu bagian limbah yang berasal dari laboratorium khususnya. Jadi, dia harus mendapat perlakuan yang tepat dulu. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai limbah laboratorium, treatment
dengan unit HMP. Semoga bermanfaat, dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silakan hubungi kita di nomor dan juga email serta sosial media CP Duta Cemindo Engineering. Dan apabila ada pertanyaan, masukan, silakan juga tuliskan di kolom komentar, dan silakan Bapak Ibu subscribe dan silakan di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mungkin membutuhkan atau memerlukan. Dan semoga saya dapat memberikan video-video bermanfaat selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian.